kabar semuanya? Luar biasa. Oke, biarpun adik-adik masih tetap di rumah, tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Pada hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan semuanya harus kita lakukan dengan semangat. Oke? Nah, karena adik-adik kayaknya masih pagi, masih baru bangun tidur, jadi kita harus pemanasan dulu. Oke, siap semuanya? Mana kok nggak ada suaranya? Siap semuanya? Siap. Oke, yuk kita mulai dari lagu pertama. Kita mau memanaskan badan kita mau memanaskan hati kita mau nyanyi mendidih di hati. Pakai gerakan ya. Kita mau bersatu dalam doa. Adik-adik semuanya lipat tangan yang rapi, tutup matanya, kita tundukkan kepala kita. Kalau masih ada yang buka matanya, ditutup dulu, jangan ngobrol dulu. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan kami boleh tidur pada malam hari dan boleh bangun pada pagi hari ini dengan sehat tanpa kurang suatu apapun. Bapa yang baik, di sini kami datang untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami masih tetap berada di rumah, kami masih mengikuti protokol yang ada, tapi ini tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji Tuhan dan juga tidak mengurangi sukacita kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sudah panas? Sepertinya belum, karena masih pagi. Oke, jadi kita mau nyanyi lagi adik-adik. Kita mau nyanyi I Love You Jesus. Masih ingat lagunya kan? Masih dong. Tetap di rumah bukan berarti lagu sekolah minggu dilupakan ya. Oke? Yuk kita mau nyanyi I Love You Jesus pakai gerakan lagi. Yang semangat ya. Down
Laskar Kristus, siap. Iya, kita masih berdiri adik-adik. Kita mau tetap memuji Tuhan dengan semangat. Kita mau angkat pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Masih inget ya? Yuk, 3, 2, 1000. Semua tangannya bentuk segitiga. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekarang kita mau mengucapkan hukum kasih. Semuanya berdiri, kiri kanan tangannya di samping. Siap ya? 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Ya adik-adik, siapa yang hari ini tidak bergembira? Ada yang sedang sedih? Oh, tentu tidak ada tante. Hari ini kita tetap bergembira karena ini hari Minggu, hari di mana kita bersekolah minggu bersama-sama untuk memuji muliakan nama Tuhan, dan kita harus memuliakan Tuhan dengan penuh semangat, penuh gembira. Yuk kita tetap memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Ku dalam luar atas bawah selalu gembira. Bisa ya? Yuk bangkit berdiri semuanya anak-anak Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Musik. Ayo teman-teman, semangat semua. Ku dalam luar atas bawah selalu gembira. Ku dalam luar atas bawah selalu gembira. Sejak ku terima Yesus, Dia hapus dosaku. Ku dalam luar atas bawah selalu gembira. Sekali lagi ya, penuh semangat semuanya teman-teman semangat. Ku dalam luar atas bawah selalu gembira. Ku dalam luar atas bawah selalu gembira. Sejak ku terima Yesus, Dia hapus dosaku. Ku dalam luar atas bawah selalu. Lebih cepat ya. Ya. Ku dalam luar atas bawah selalu gembira. Ku dalam luar atas bawah selalu gembira. Sejak ku terima Yesus, Dia hapus dosaku. Ku dalam luar atas bawah selalu gembira. Ya adik-adik, sekarang waktunya kita mau memberikan uang
persembahan. Siapkan uangnya ya, masukin ke dalam amplop adik-adik ya. Kalau ada yang memberikan 2, dalam 1 amplop untuk ke gereja, 1 amplop untuk pelayanan sekolah minggu. Adik-adik nanti setelah selesai memberikan, setelah selesai ibadah, yang orang tuanya mau bergereja di gereja Lahai-Roy, boleh dititip ya. Mah, Pah, ini uang persembahan adik. Titip ya buat dikasih ke gereja. Tapi adik-adik jangan lupa taruh di dalam amplop, ditulis untuk gereja atas nama adik-adik. Atau jika adik-adik ada yang kakak beradik, tulis saja namanya ya, dari sekolah minggu Lahai-Roy untuk persembahan gereja atau untuk pelayanan sekolah minggu. Nanti bisa dititip mamanya untuk dibawa ke gereja, untuk diserahkan ke gereja. Tetapi jika belum bisa dikumpulkan, adik-adik boleh tetap simpan uang persembahannya. Nanti jika ada kesempatan kita bertemu lagi atau orang tua akan ke gereja, boleh dititip untuk diserahkan ke gereja ya. Oke, siapkan uangnya, kita mau memberikan persembahan, kita mau nyanyi lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Yuk kita mau doakan persembahan kita. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Yuk kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini ya Bapa, biar dapat berguna untuk pelayanan Tuhan di gereja kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke Dedek, kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa bawa Alkitabnya, bawa buku catatannya. Dan jangan lupa kalau nanti sudah dicatat, setelah besok bisa diulang dibaca kembali. Oke, untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi Yesus Sayang Padaku. Musik. waktunya kita dengerin firman Tuhan. Udah siapin Alkitabnya? Oke, siap ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita satu di dalam doa. Nyanyi dulu ya. Satu lipat tangan, bisa ya? Ya Om. Satu lipat tangan, dua tutup
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Tadi kami sudah memuji Tuhan, mengucapkan hukum kasih, dan memberikan persembahan. Saat ini tiba waktunya bagi kami untuk belajar akan firman Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami semua dapat mengerti akan firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Iya. Coba Alkitabnya sudah siap di tangan seperti Tante Tiur? Kita buka dari Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 17. Sudah belum? Sekali lagi ya. Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 17. Tante Tiur tunggu ya. Oke, yang belum dapat Kejadian kita pertama dari Alkitab. Sudah semua? Iya. Adik-adik, Tante Tiur mau tanya sedikit aja. Minggu lalu yang cerita siapa? Tante Santi. Tante Santi cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus memilah antara domba dan kambing ya. Dan adik-adik Tante Tiur percaya, adik-adik anak-anak Tuhan yang pasti melakukan firman Tuhan. Nah, salah satu cirinya anak Tuhan membaca Alkitab. Makanya Tante Tiur percaya lagi, adik-adik nggak susah nyari kitab Kejadian. Oke, siap ya, kita dengerin firman Tuhan. Nah, cerita kali ini, Tante Tiur tuh kalau bangun pagi adik-adik, coba tarik nafas. Enak ya. Bangun tidur pagi-pagi kita ngapain? Teriak, "Mama!" No. Gak boleh gitu. Pagi-pagi bangun kita harus ngapain? Berdoa. Kita berdoa apa Tante Tiur? Kan baru bangun tidur. Ngucap syukur. Pagi-pagi kita bisa bangun dengan keadaan sehat. Ya, yuk pagi ini terang sekali. Yang bikin terang itu apa? Matahari. Kalau pagi sampai sore ada matahari yang bersinar. Kalau malam, bulan dan bintang. Siapa yang bikin itu semua? Tuhan Allah. Pinter semua ya. Karena Tante Tiur gak bisa tuh bikin matahari. Adik-adik bisa? Enggak. Bikin bulan sama bintang? Enggak juga. Gambar bisa Tante Tiur, tapi taruh di atas enggak bisa ya. Nah, adik-adik di rumah kalau biar enggak bosan biasanya sekarang lagi ngetren tuh naik sepeda keliling komplek gitu ya. Tapi tetap harus jaga jarak ya, pakai masker jangan lupa. Adik-adik lihat di sekeliling ada pohon kecil sampai besar. Ada pohon yang menghasilkan buah, ada yang menghasilkan bunga. Siapa yang bikin semua? Tuhan Allah. Bisa adik-adik? Ada petani Tante Tiur yang bikin bunga jadi banyak. Iya, tapi mereka hanya mengembang biakan, jadi bunganya bisa dipakai buat menghias gedung, tapi tidak menciptakan. Yang menciptakan adalah Tuhan Allah. Nah, adik-adik, pada waktu penciptaan ya, Tuhan Allah menciptakan semuanya sangat indah. Tuhan berfirman, jadilah terang, jadi terang. Jadilah benda-benda penerang, yang besar buat siang, yang kecil buat malam. Tadi matahari, bulan dan bintang. Lalu Tuhan berfirman lagi, air berkumpul di dalam satu tempat. Lalu yang kering dinamakan daratan, yang basah dinamakan lautan. Berfirmanlah Allah lagi, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas. Wah, tunas-tunas itu tumbuh dan menghasilkan tadi buah dan bunga. Lalu Tuhan berfirman lagi, jadilah binatang di laut.
binatang di darat dan binatang di udara. Semua Tuhan katakan melalui firman-Nya. Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya adalah firman. Nah, setelah semuanya jadi, Taman Eden tercipta, adik-adik, semua ada. Tuhan Allah menciptakan yang terakhir apa? Iya benar, manusia. Tapi uniknya, manusia tidak diciptakan melalui firman. Tuhan nggak bilang, jadi laki-laki, jadi perempuan. Nah, Tuhan Allah mengambil debu dan tanah, membentuk manusia. Setelah dijadi manusia, Tuhan Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia. Beda ya adik-adik ya. Kalau tadi yang lain hanya melalui firman, tapi manusia dibentuk. Tuhan berkarya bukan hanya melalui mulut, tapi membentuk manusia segambar dan serupa dengan Allah. Dan kalau adik-adik ingat, Tuhan menciptakan semuanya dulu, semua sudah ada, baru manusia. Karena Tuhan itu sangat sayang sama manusia. Coba bayangin, kalau belum ada daratan, masih gelap gulita, udah ada manusia. Manusianya bisa makan apa? Tapi Tuhan luar biasa ya adik-adik ya. Manusia diciptakan setelah semuanya tersedia. Di dalam Kejadian 2 yang tadi Tante Tiur bilang ayat 4-17, di situ diceritakan bagaimana Taman Eden itu sudah jadi. Baca ayat 8 ya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Tuh, luar biasa kan? Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ya, Tuhan Allah menciptakan semuanya itu. Lalu ayat 15, lompat ke ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ada tugas buat manusia adik-adik. Ada tugas jadi manusia disuruh memelihara dan mengusahakan Taman Eden. Kalau tadi Tuhan menciptakan pohon hanya bisa bertumbuh, menghasilkan buah ataupun bunga. Dia nggak bisa jalan pindah ke dari sini pindah ke ujung sana, nggak bisa. Lalu Tuhan menciptakan hewan, menciptakan gajah. Tuhan nggak bisa bilang gajah suruh pelihara singa, nggak bisa, karena memang beda jenisnya. Tapi ketika Tuhan Allah menciptakan kita, menciptakan manusia, Tuhan memberikan amanat, memberikan perintah, memberikan kepercayaan kepada manusia. Pelihara dan gunakan apa yang bisa engkau gunakan di Taman Eden. Wow, Tuhan kasih kepercayaan buat kita. Bukan hanya untuk makan buah pohonnya, tapi untuk menjaga dan memelihara. Coba sekarang sama adik-adik. Adik-adik makan apa kalau di rumah? Makan nasi. Nasi dari mana? Dari padi. Ya, padi diolah menjadi beras, mama menanaknya menjadi nasi, bisa kita makan. Tapi kalau manusia tidak mengembangbiakannya, tidak membuatnya banyak, bisa habis. Nah, itulah hak dan kewajiban yang Tuhan berikan bagi kita sebagai manusia.
Adik-adik anak Tuhan luar biasa. Kalau kita jalan terus lihat bunga cakep, main petik aja boleh nggak? Jangan ya, karena bunga itu memberikan keindahan buat kita lihat. Kalau adik-adik mau bunga, aku mau bunga mawar tante, beli. Ada Pak Petani tuh yang mengembangbiakannya. Bisa kasih mama, ini bunga buat mama gitu ya. Nah, terus apa lagi yang bisa kita lakukan? Kan sekarang udah gak ada Taman Eden. Kalau ada ketemu hewan misalnya, jangan disakiti, jangan diisengin. Kita harus menjaga. Kalau ada anjing lempar, jangan ya. Yang masih ada yang suka seperti itu, mulai sekarang tidak boleh, karena perintah Tuhan jelas, pelihara dan jaga semua ciptaan Tuhan. Kita harus mengucap syukur. Aku bosan tante di rumah, COVID-19 bikin aku gak bisa kemana-mana. Hei, jangan lupa, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Bangun pagi tadi Tante Tiur langsung berdoa, mengucap syukur. Adik-adik bisa bersyukur untuk apa lagi? Mama papa yang sayang sama adik-adik, kakak adik yang jadi teman adik-adik di rumah. Mengucap syukur untuk guru-guru, walaupun di rumah mereka masih bisa mengajar kita melalui pelajaran daring ya, dari jaringan atau online. Mengucap syukur sudah naik kelas ya, udah pada naik kelas. Lalu mengucap syukur yang sudah naik tingkat. Wah, ada yang udah SMP ini ya. Terus mengucap syukur untuk apa lagi? Untuk nafas kita, kesehatan kita, makanan yang selalu tersedia ya. Mengucap syukur untuk kedamaian yang kita alami. Yuk, kita belajar mengucap syukur dan menjaga amanat Tuhan. Apa? Memelihara sekitar kita. Tante, aku tidak di tempatku nggak ada pohon. Aku kan nggak metik-metik pohon. Memelihara itu bukan hanya di pohon atau hewan, tapi lingkungan rumah. Jaga kebersihan. Bantu mamanya, bantu papanya, beresin kamar, itu juga mengucap syukur. Itu juga namanya memelihara. Jelas ya adik-adik ya? Walaupun kita di rumah, jangan pernah lupa bersyukur. Yang siap bersyukur angkat tangan. Oke, Tante Tiur siap bersyukur, adik-adik siap bersyukur. Kita mau berdoa mengucap syukur. Semuanya kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk mama papa yang sayang sama kami, untuk makanan minuman yang selalu ada, untuk kesehatan kekuatan yang Engkau berikan. Kami percaya seperti perintah yang Kau berikan kepada manusia pertama, kepada Adam, perintah itu pun ada untuk kami, agar kami tetap menjaga dan memelihara lingkungan kami. Kami ingin menjadi saksi Tuhan dengan melaksanakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan dari Tante Tiur. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bersyukur. Nah adik-adik pernah bersyukur kepada Tuhan? Coba sebutkan apa yang adik-adik pernah ucapkan kepada Tuhan. Kita boleh bersyukur sampai saat ini kita boleh sehat ya, mama papa sehat, semuanya kita bisa menikmati hidup ini karena kebaikan Tuhan. Mari kita bersyukur. Mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Musik. Syukur kepada Tuhan.
kita naik kelas. Yeay, berarti semua adik-adik sekolah minggu sudah naik kelas ya Om ya? Iya dong. Wah, selamat ya yang sudah naik kelas. Yang tadinya kelas 1 jadi kelas 2, kelas 3 jadi kelas 4, dan seterusnya. Dan adik-adik perlu ingat, kalau di sekolah naik kelas, di sekolah minggu juga naik kelas. Kemana? Wah. Kemana tante pindahnya? Kemana? Nanti misalnya ada yang dari kelas balita ke Madya, Madya ke tengah, tengah ke Tanggung, Tanggung ke Praremaja, dan seterusnya. Nah, tapi di sini kita mau umumkan khusus untuk anak-anak kelas praremaja yang sekarang kelas 8 naik ke kelas 9, berarti adik-adik akan pindah dari Ke kelas praremaja ke Remaja. remaja. Itu Ya. artinya adik-adik sudah pindah Sudah. komisi dari komisi sekolah, Sekolah minggu kepada komisi remaja. Dan jangan lupa di remaja harus lebih giat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, di sini Tante Cili dan Om Ramses selaku guru praremaja mau mencatat nama adik-adik yang nantinya akan pindah dari kelas praremaja ke Ke remaja. remaja, seperti di list berikut ini. Di sini nih nama-namanya nih. Oke, bisa dilihat Lihat. ya, apakah nama adik-adik sudah ada di daftar itu? Kalau misalnya nama Kalau adik-adik tidak belum ada, hubungi kita di grup. Ya, adik-adik share nama-namanya supaya nanti kita bisa buat schedule-nya. Semoga adik-adik puas dan ingat jangan tidak mau naik kelas ya. Harus pindah walaupun guru-gurunya enak. Ya adik-adik ya, harus pindah kelas ke remaja. Lebih baik lagi, lebih tinggi lagi untuk memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke, terima Oke. kasih. Ya adik-adik, sekarang kita sampai di penghujung ibadah kita. Kita mau berdoa syafaat. Ya semuanya ya, kita angkat satu pujian sama-sama. Ibu jari telunjuk. Semuanya. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Berhitung, ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Engkau begitu baik kepada kami. Engkau menciptakan kami dengan sangat istimewa. Kami segambar dan serupa denganmu. Terima kasih untuk hak istimewa yang Engkau berikan kepada kami untuk menjaga dan memelihara lingkungan kami. Kami ingin menjadi saksimu, menjadi pelaku firman-Mu. Kami tidak ingin lagi menjadi anak yang suka iseng untuk mengganggu hewan maupun merusak pepohonan di sekitar kami. Kami ingin menjaganya seperti amanat yang Engkau berikan kepada Adam dan itu juga kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik, sangat baik dan amat baik. Terima kasih sekali lagi kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia ini. Berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, aparat pemerintahan sampai tingkat RT. Engkau berikan mereka hikmat bijaksana darimu agar dapat memimpin bangsa Indonesia ini menjadi Indonesia yang makmur. Terima kasih untuk mama papa yang sangat sayang sama kami. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka umur panjang, berikan mereka rezeki Tuhan. Di tengah pandemi ini kami percaya Tuhan yang memelihara kami. Terima kasih juga untuk kakak, untuk adik kami, sehingga kami dapat bersama-sama merasakan kasih Tuhan di dalam keluarga kami. Terima kasih untuk teman-teman kami Tuhan. Walaupun kami tidak bertemu, namun biarlah kasih-Mu tetap menyertai mereka.
Terima kasih juga untuk guru-guru sekolah minggu yang tetap melayani kami semua Tuhan Yesus di setiap minggunya. Biarlah Engkau memberkati mereka di dalam kesehatan, kekuatan, rezeki yang daripadamu. Dan pada saatnya nanti kami dapat bersama-sama beribadah bersama-sama di gereja Lahai Roy untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Budi yang sebagai pendeta di Lahai Roy, Tuhan berikan kesehatan kekuatan kepada beliau juga keluarga beliau. Engkau berkati Bapak Ibu majelis Tuhan Yesus, biarlah mereka dapat terus melayani Engkau dengan lebih sungguh-sungguh dan memberikan yang terbaik. Kasih setiamu kiranya menyertai kami semua. Kami percaya akan hal itu Tuhan. Banyak hal yang ingin kami sampaikan, namun kami percaya doa yang jauh dari sempurna ini biarlah menjadi sempurna seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah di dalam Rohul Kudus akan menyertai om tante guru sekolah minggu, menyertai adik-adik sekolah minggu, menyertai mama papa hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Semoga adik-adik bersukacita karena telah memuji Tuhan. Semoga adik-adik juga menjadi lebih semangat dan lebih positif setelah mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kita mau mengakhiri ibadah minggu kita pada hari ini. Kita mau bernyanyi selesailah sekolah minggu, tetaplah di rumah. Adik-adik, kita sudah beribadah. Jangan lupa adik-adik ya, apa yang kita sudah dengar firman Tuhan tadi, kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, kami guru-guru sekolah minggu tak jemu-jemu mengajak adik-adik untuk hidup bersih dengan cara Ingat, selalu makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Minum vitamin, jangan lupa ya. Dan lakukan hal-hal yang positif serta tetaplah rajin berolahraga. Jangan lupa rajin cuci tangan dan jaga kebersihan badan dan jaga kebersihan rumah juga. Oke, guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.